Llaman Timeno. Saudara, jelang dimulainya program makan bergizi gratis pada Senin besok, sebagian bahan baku makan bergizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Magelang mulai berdatangan. Sejumlah bahan baku seperti ayam potong, buah semangka tiba di kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Magelang pada Minggu siang. Sejumlah bahan didatangkan dari peternak dan juga petani lokal yang berada di sekitar. Ahli gizi SPPG Magelang Pramita Ayu bilang untuk menu anak sekolah pada Senin besok sudah diformulasikan. Pramita menambahkan makanan untuk tingkat TK hingga SMA memiliki menu yang sama. Namun gramasi atau berat dari masing-masing tingkatan akan dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Menunya sama, cuma nanti gramasi dari protein hewani sama karbonya beda. Untuk menu besok pagi, untuk protein hewaninya itu ada ayam kecap. Lalu untuk sayurnya itu ada tumis pakcoy sama tauge. Untuk karbohidratnya itu ada nasi putih. Lalu untuk buahnya itu ada semangka. Dan ada susu juga. Susunya susu murni. Persiapan makan bergizi gratis di Kota Depok hingga Minggu siang sudah mencapai 90%. Secara khusus, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional membangun gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai dapur umum di Jalan Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Di dapur umum SPPG Depok ini, saudara, telah dilengkapi berbagai alat masak, tempat makan stainless hingga mobil operasional untuk mengantar makanan ke sekolah-sekolah yang dituju. Di tahap awal ini, saudara, SPPG Kota Depok menyiapkan 3.000 porsi makan bergizi gratis yang dibagi menjadi 2 rentan waktu, yakni jam 8 pagi dan juga jam 11 siang. Persiapannya dan mulai jadwal schedule untuk pemasakannya itu hari Minggu, mungkin Minggu malam, karena dibagi 2 schedule untuk masak dari jam 1 untuk jam 8 untuk anak-anak SD jam 8 dan jam 3 untuk anak SD jam 11. Kita ambil warga sini, diberdayakan warga sini, di masyarakat sini yang memasak. Satu hari jelang pelaksanaan makan bergizi gratis, Kodim 1707 Maroke melaksanakan uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis mulai dari proses masak, distribusi hingga pelaksanaan makan bergizi gratis, saudara. Dalam uji coba ini, Kodim menyiapkan 200 porsi makan bergizi gratis yang disebar di 2 titik di Maroke. 1 porsi yang disiapkan dalam uji coba ini terdiri dari nasi, ayam, telur, sayur, buah, dan juga air mineral. Senin besok, saudara, Kodim 1707 Maroke akan menyiapkan 3.168 paket makan bergizi gratis untuk disalurkan ke 6 sekolah yang berada di daerah sana, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Uji coba dalam arti mulai dari dropping barang, persiapan barang, sampai proses masak, distribusinya, ini kita uji coba untuk persiapan kita nanti hari tanggal. Dan makan bergizi gratis, saudara, serentak akan diberlakukan pada esok hari, Senin 6 Januari 2025. Setidaknya ada 190 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang disiapkan Badan Gizi Nasional untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Lalu seperti apa kesiapannya? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Depok. Selamat petang, Audrey. Ini kesiapannya sudah sejauh mana? Besok sudah mulai dilaksanakan ini pembagian ataupun program makan bergizi gratisnya? Selamat petang Yasir dan juga saudara. Kalau untuk di Kota Depok sendiri, untuk kesiapan mendukung program makan bergizi gratis ini sudah mencapai 90%. Dan kalau Anda lihat di belakang saya, ini adalah gedung yang akan menjadi dapur umum untuk para tenaga pemasak di Kota Depok ini dalam mendukung program pemerintah mempersiapkan makanan untuk teman-teman anak SD
hari Senin besok tanggal 6 Januari 2025. Dan sebenarnya tadi kami mau mencoba untuk masuk melihat dapurnya ini seperti apa, tapi memang saat ini tim liputan kami belum bisa masuk ke dalam karena sedang dilakukan sterilisasi area. Tadi pagi ini sebenarnya para pekerja tadi sudah datang ke dalam dapur umum ini untuk mempersiapkan sejumlah persiapannya dalam melaunching atau mempersiapkan program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan besok. Nah, untuk seberapa banyak sebenarnya tenaga yang akan dikerahkan begitu yang akan terlibat dalam mendukung program makan bergizi gratis ini. Tadi kami sempat berbincang dengan Kepala SPPG Kota Depok. Raka ini mengatakan bahwa ada sebanyak 47 warga di Kota Depok yang didominasi oleh ibu-ibu ini yang akan membantu mempersiapkan atau menyiapkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak SD di Kota Depok. Yang juga selain ada 47 warga yang terlibat, ini juga ada 3 orang pegawai pusat dari Badan Gizi Nasional yang turut mempersiapkan untuk makan bergizi gratis ini. Yang dimana kalau dari 3 orang Badan Gizi Nasional ini akan lebih fokus pada perencanaannya akan seperti apa. Jadi mereka yang akan mengatur untuk bagian memasaknya bagaimana, kemudian pendistribusiannya seperti apa, lalu untuk sterilisasi alat-alat makan dan lainnya ini diatur oleh dari Badan Gizi Nasional. Jadi kalau tadi dikatakan sebanyak 50 tenaga itu ada keterlibatan dari warga di Kota Depok dan juga orang-orang dari Badan Gizi Nasional. Nah, untuk mulai memasaknya ini akan dimulai dari pukul 2 subuh sampai dengan 10 pagi. Yang juga tentu kita akan melihat besok bagaimana persiapan di Kota Depok sendiri untuk kelancaran program makan bergizi gratis di Kota Depok. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adri Zevanya atas informasinya bagaimana kesiapan dari dapur yang ada di Depok untuk program makan bergizi gratis yang sudah mulai besok akan dilaksanakan. Dan terkait dengan persiapan penyelenggaraan makan bergizi gratis yang akan mulai dilakukan besok hari, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Hariko Wibawa Satria. Selamat petang Mas Hariko. Mas Hariko, audionya mohon dibuka. Baik, selamat petang. Ya, audionya sudah terdengar. Ya, ini besok sudah mulai dapur-dapurnya sudah mulai ngebul begitu ya untuk mempersiapkan makan bergizinya. Dari 190 dapur ini sebenarnya ada berapa titik yang nantinya akan beroperasi esok hari? Ya, terima kasih teman-teman dari Kompas TV. Kita menyebutnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya. Atau bahasa lainnya itu ya dapur MBG. Jadi besok itu lebih kurang di 24 provinsi. Di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Kepulauan Riau dan lain-lain gitu lah. Di Lampung, bahkan juga sampai di Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan di Papua Selatan. Lebih kurang di 26 provinsi begitu. Berarti ini kemudian, 24 provinsi, kemudian ini berarti 190 dapur ini berarti besok semua sudah beroperasi ya di 24 provinsi ini ya? Ya, dan kita melihat di lapangan tadi ya cukup terharu ya kita melihat kekompakan dari berbagai pihak, kesolidan dari berbagai pihak, bergotong royong semuanya. Bagaimana anak-anak kita ini betul-betul terpenuhi gizinya. Dan hari ini kan hari Minggu ya, ini kan hari ke-77 Pak Prabowo menjadi presiden. Dan besok di hari ke-78 kita akan memulai sebuah program yang akan ikut menentukan posisi Indonesia nanti di dunia. Karena seperti kita ketahui, saat ini kan 32% anak Indonesia itu kan mengalami anemia, kemudian 41% yang belum sarapan, kemudian sekitar 58% adik-adik kita itu punya pola makan yang tidak sehat gitu. Jika kita breakdown nih Mas Hariko, ini dari 190
titik dapur, kemudian 24 provinsi ini, satu dapur ini memegang berapa sekolah dan jika kita breakdown lagi ini untuk berapa anak atau berapa porsi? Ya, baik. Kami jelaskan dulu terkait dengan dapur ya. Dapur itu, dapur makan bergizi gratis itu dipimpin oleh sekurangnya ada 3 orang. Yang pertama ada kepala unit, kemudian yang kedua itu ada ahli gizi, kemudian ada akuntan. Kemudian setelah itu juga ada yang juru masaknya, kemudian yang mengantarkan makanan, juru bersih dan lain sebagainya. Yang kami lihat di Bogor kemarin itu ibu bapak kita yang bekerja di dapur MBG ini, mereka masuk jam 7 malam, kemudian istirahat, kemudian bangun jam 2 pagi, kemudian setelah bangun memasak, setelah memasak kemudian disiapkan jam 4, kemudian dibawa dengan bungkus yang sangat higienis dengan kendaraan. Jadi kendaraannya itu hanya digunakan untuk mengantar makanan, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Kemudian diantarkan ke beberapa SD. Yang kami lihat itu di SD Kedung Badak dan di SMP Siliwangi. Itu mekanismenya ya Mas Hariko ya. Karena kalau kita lihat kan ini kan sering dilakukan uji coba begitu. Tapi besok ini secara serentak jumlahnya juga masif. Bagaimana akhirnya bisa memastikan bahwa kendala-kendala kecil seperti makanan yang tidak higienis, kemudian makanan basi, tentu ini tidak terjadi esok hari pada saat program ini berjalan. Mohon doa dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi, dan kita tidak hanya berdoa, tentunya kita membuat standar pelaksanaan yang sangat ketat ya, sehingga betul-betul tidak terjadi. Dan memang kita yang utama adalah pemenuhan gizi dari anak-anak kita, kemudian juga orang tua berkurang pengeluarannya sehingga ekonomi keluarga itu semakin menguat. Sejauh ini kita melihat prosesnya sangat baik, dari dapurnya, ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya. Kemudian yang bekerja itu ya seperti kita di masa COVID ya, pakai masker, pakai sarung tangan, bahkan pakai tutup kepala. Kemudian juga limbahnya diperhatikan. Ya, ini untuk pertama kalinya ya. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kita mengadakan satu program makan bergizi dalam skala besar, dan mudah-mudahan ini kami meyakini ini bisa melahirkan satu budaya baru gitu. Baik, ini harapan kita bersama. Standarisasi sudah dilakukan, prosedur sudah dilakukan dengan baik sehingga besok makan bergizi gratis ini akan berjalan dengan lancar. Terakhir singkat saja, Presiden Prabowo akan meninjau di lokasi mana? Sudah ada bocorannya? Ya, Bapak Presiden seperti biasanya bekerja untuk masyarakat. Nanti segera akan kami kabari ke teman-teman Kompas TV dan teman-teman media lainnya. Intinya pada sore hari yang berbahagia ini kami mohon doa restunya dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan program makan bergizi gratis ini dapat memenuhi gizi ya seluruh masyarakat Indonesia. Kita targetkan memang 3 juta penerima manfaat di tahun 2025 ini. Kemudian juga bisa, maksud kami 15 juta. Kemudian sampai akhir tahun itu bisa mencapai, akhir periode bisa mencapai 82 juta. Baik, terima kasih juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Pak Hariko Wibowo Satria telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Pak Hariko. Salam sehat, terima kasih, terima kasih. Dan usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya bersama rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Yasir Neneama. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya rentetan kasus penembakan dengan senjata api yang menyebabkan korban tewas. Disorot publik, terlebih kasus ini justru melibatkan